Hujan deras mengguyur sore itu, menciptakan simfoni rintik di luar jendela. Di sudut kamar, seorang gadis duduk termenung, tatapannya kosong menembus kaca yang mulai berembun. Butiran air yang mengalir di pelataran rumah seolah mencerminkan perasaannya yang tengah dilanda gundah. Dia adalah Nia, mahasiswi semester 2 di sebuah PTN ternama. Parasnya cantik, rambut panjang terurai dengan lembut, kulit putih bersih, dan tubuh semampai dengan proporsi yang nyaris sempurna. 50 kg dengan tinggi 167 cm. Seharusnya, dengan semua itu, tak sulit baginya untuk menaklukkan hati pria manapun. Tapi kali ini berbeda. Ada semburat kesedihan yang menggenang di sudut matanya, siap luruh kapan saja. Nia sedang jatuh cinta, namun cintanya menggantung di ujung penantian, tak berbalas, tak tersentuh. Dan pria yang berhasil menggetarkan hatinya adalah Roy. Bukan Roy Martin, tentu saja. Namanya Roy Kanda, mahasiswa semester 6 di kampus yang sama, meski beda jurusan. Roy bukan sekadar mahasiswa biasa, dia bintang kampus. Wajahnya tampan dengan aura cool yang sulit diabaikan. Postur tegap, tatapan tajam, dan pembawaan berwibawa membuatnya jadi idola banyak wanita. Tak terhitung berapa banyak yang tergila-gila padanya, dan Nia tak terkecuali. Namun disinilah letak kegundahan Nia. Mereka sudah cukup dekat, sering berbincang dan bercanda, tapi hingga kini, Roy belum juga menunjukkan tanda-tanda perasaan yang sama. Apakah dia memang tak tertarik? Ataukah sengaja membuat Nia menunggu dalam ketidakpastian? Sore itu bukan sekadar dingin karena hujan, tapi juga karena hatinya yang membeku dalam keraguan. Pagi itu, kabar menyebar begitu cepat. Roy kini resmi berpacaran dengan Sesha. Sesha, mahasiswi semester 4 dari jurusan sekretaris, dikenal sebagai gadis yang cantik, centil, dan seksi. Rambutnya bergelombang indah, wajahnya sensual dengan tatapan menggoda, dan tubuhnya, bisa dibilang paket lengkap. Ditambah bentuk tubuhnya yang aduhai, dia tak pernah gagal menarik perhatian. Pakaian ketat dan dandanan menawan selalu menjadi senjatanya, menampilkan setiap lekuk yang bisa membuat pria manapun salah fokus. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tak bisa diabaikan, sikap juteknya yang luar biasa. Sesha tak hanya cantik, tapi juga sombong. Pesonanya sering membuatnya merasa seolah dia adalah bintang di kampus, dan tak jarang dia menebar keangkuhannya pada siapa saja yang dianggapnya sebagai saingan, termasuk Nia. Berbeda dengan Sesha yang flamboyan, Nia lebih anggun dan lembut. Mungkin itulah yang membuat Sesha sering melayangkan kejutekannya, ada rasa persaingan yang tak terucapkan. Dan sore itu, Nia kembali tenggelam dalam kesedihan. Bukan karena tak ada pria lain yang menginginkannya. Beberapa kali ia didekati, bahkan ditembak. Tapi hatinya sudah memilih. Dan saat ini, hanya ada satu nama yang bersemayam di sana, Roy. Waktu terus berjalan. Senja berganti malam, tapi hati Nia masih bergejolak. Tidur pun terasa sulit. Di atas ranjangnya, ia berbaring gelisah. Ada rasa kecewa yang sulit dilenyapkan. Ada perasaan kosong yang tak bisa diisi dengan sekadar lamunan. Dalam remang kamar, ia mencoba mencari ketenangan. Dengan gerakan pelan, jemarinya menyingkirkan helai demi helai pakaian yang melekat di tubuhnya. Kini, tubuhnya yang mulus terbentang di atas kasur, terpahat sempurna dalam cahaya temaram. Tak kalah menggoda dibanding Sesha, bahkan mungkin lebih. Siluet indah yang terbentuk menegaskan satu hal. Nia bukan sekadar gadis biasa. Ada sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa diabaikan. Dan mungkin, cepat atau lambat, Roy akan menyadarinya. Nia membiarkan jemarinya menjelajahi setiap lekuk tubuhnya sendiri. Di sana, di kawasan perbatasan bukit yang terlihat kembar yang di puncak bukit terdapat tombol mungil itu, tersembunyi kecantikan alami yang belum pernah tersentuh pria manapun. Sesuatu yang masih asli, begitu indah dengan semburat merah muda yang menggoda. Dengan gerakan perlahan, ia memanjakan dirinya,
membiarkan sensasi itu merayapi tubuhnya. Dadanya naik turun, napasnya mulai terasa berat, matanya terpejam menikmati setiap momen yang ia ciptakan sendiri. Keningnya berkerut halus, mengikuti ritme dari sentuhan yang semakin dalam ia rasakan. Sayup-sayup, dari sela bibirnya yang sedikit terbuka, terdengar desahan lirih. Dengan gemulai, satu tangannya mulai menyusuri perut dan pinggul yang berlekuk bak gitar Spanyol, kemudian berhenti di sebuah persawahan tepat pada sebuah gundukan berbelah tengah yang kelihatannya masih sangat rapat. Dia mulai merasakan sesuatu yang membawanya dalam dimensi lain. Suasana lembab pun mulai tercipta nun jauh di bawah sana. Nama Roy terus bergema dalam pikirannya. Semakin lama, bisikan lirih itu semakin jelas. Mas Roy. Ya, hanya satu pria yang menguasai benaknya saat ini, Roy. Rasa cintanya begitu kuat, mengalir dalam setiap lamunan, meresap ke dalam hatinya, membuat pikirannya terus dihantui bayang-bayang pria itu. Semenit berlalu, napas Nia semakin memburu. Tubuhnya bergetar halus, bercampur dengan keringat yang membasahi kulitnya yang mulus. Hingga akhirnya, ia terkulai lemas di atas ranjang, kelopak matanya terpejam perlahan, dan dalam hitungan detik, ia pun tenggelam dalam lelap yang menenangkan. Nia bukan gadis liar, namun ia tetap manusia, dengan hati yang mendamba, dengan jiwa yang merindu. Dalam kesepiannya, pikirannya mencari cara untuk menenangkan diri, dan malam ini ia menemukan jalannya sendiri. Wajahnya terlihat letih, tapi ada sisa jejak kepuasan di sudut bibirnya. Di atas spray yang sedikit lembab, ia terbaring tenang, tertidur pulas dalam dekapan mimpi tentang pria yang selama ini menguasai hatinya. Esok paginya, Nia duduk manis di kursinya, tapi sorot matanya tak lagi berbinar seperti dulu. Pikirannya masih berkecamuk, tapi ia berusaha terlihat biasa saja. Di luar kelas, Roy melintas. Sekilas, ia menoleh ke arah Nia dan melemparkan senyuman dari jendela yang terbuka. Biasanya, senyum itu cukup untuk membuat hati Nia berdesir. Tapi kali ini, tidak. Nia hanya berpaling, pura-pura tak melihat. Roy mengernyit, bertanya-tanya dalam hati, ada apa? Kenapa Nia tiba-tiba berubah? Setelah jam kuliah berakhir, Roy mencoba mendekat. Tapi Nia selalu menghindar. Hatinya sudah membeku, terlalu takut berharap pada sesuatu yang tak pasti. Lalu, saat hendak pulang, matanya tanpa sengaja menangkap pemandangan yang menghancurkan harapannya lebih dalam. Roy dan Sesha berjalan berdampingan, begitu mesra, hingga akhirnya Sesha menggandeng lengan Roy sebelum masuk ke dalam mobil dan mencium pipinya dengan penuh kemenangan. Dada Nia terasa sesak, seolah ada yang meremas hatinya hingga nyaris hancur. Sore itu, Roy menelepon. 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali. Tapi semua panggilan itu hanya berakhir di layar rejected. Bukan karena Nia membenci Roy, tidak, sama sekali tidak. Dia hanya takut kembali berharap terlalu banyak, hanya untuk jatuh lebih dalam. Hari-hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, hingga tanpa terasa, sudah 3 bulan ia dan Roy tak lagi bertemu. Hubungan mereka yang dulu begitu dekat kini, terasa seperti angin yang berhembus tanpa jejak. Dan Roy? Tentu saja, dia masih sibuk dengan Sesha, dan Sesha. Sabtu siang itu, Nia mengunjungi rumah Dinda, sahabat karibnya di kampus. Di saat hatinya kalut, Dinda selalu punya cara untuk membuatnya tersenyum, walau hanya sebentar. Dinda adalah tipe cewek yang humoris, ceria, dan selalu penuh energi. Tubuhnya terbilang mungil, bahkan cenderung kurus, 45 kg dengan tinggi 160 cm. Tapi ada sesuatu yang membuatnya mencuri perhatian. Onderdil depan belakangnya yang begitu menonjol, dadanya berukuran 36, dan bagian belakangnya, wow, bikin melirik 2 kali. Perpaduan yang kontras, badan ramping tapi dengan aset yang bisa bikin pria manapun salah fokus. Meskipun aneh, daya tarik Dinda tak bisa dipungkiri.
Wajahnya imut dengan hidung yang mancung sempurna, membuat pesonanya semakin lengkap. Di mata para pria, dia bukan sekadar cewek biasa. Ada sesuatu yang menggiurkan dari Dinda, sesuatu yang mungkin bisa jadi hiburan di tengah luka yang dirasakan Nia. Siang itu, Nia dan Dinda sedang asik bercanda di kamar atas rumah Dinda. Gelak tawa memenuhi ruangan, sesekali diiringi suara bantal yang berterbangan, membuat suasana semakin riuh. Namun, keseruan mereka terhenti saat tiba-tiba bel rumah berbunyi. Dinda melirik ke arah pintu. "Duh, siapa sih siang-siang gini?" gumamnya. Karena anggota keluarganya sedang pergi keluar kota mengunjungi nenek, Dinda pun harus turun sendiri untuk membukakan pintu. Dengan gerakan lincah, Dinda melompat turun dari kasur. Seketika, lekuk tubuhnya yang aduhai ikut bergerak alami, menciptakan gelombang yang, sadar atau tidak, selalu sukses mencuri perhatian. Sementara Dinda menuju pintu, Nia tetap di kamar, menikmati semilir angin dari jendela yang sedikit terbuka. Namun, tak lama kemudian, suara seorang cowok membuatnya menoleh. "Hai Nia, udah lama di sini?" Nia tersentak sejenak sebelum akhirnya mengenali suara itu. Kenji, cowok bertubuh atletis yang kini berdiri di ambang pintu adalah pacar Dinda. Selain itu, dia juga teman sekelas Roy, dan kebetulan mereka cukup dekat. Nia tersenyum tipis. "Hai Ken, enggak kok, baru setengah jam yang lalu." Tatapan mereka bertemu sejenak sebelum akhirnya Dinda kembali dengan senyum lebarnya, menyambut sang pacar dengan penuh semangat. Namun, ada sesuatu di udara yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang mungkin akan membuat siang itu lebih dari sekadar pertemuan biasa. Setelah berbasa-basi sejenak, Kenji langsung mengarahkan fokusnya ke laptop Dinda yang tergeletak di atas meja belajar. Rupanya, laptop itu sedang rewel dan butuh tangan ajaib Kenji untuk memperbaikinya. Dinda sendiri sudah menyerah, entah kenapa perangkatnya terus ngadat saat dia coba menggunakannya. Sementara Kenji sibuk mengutak-atik laptop, Nia dan Dinda asik bercanda di atas kasur. Sesekali tawa renyah mereka memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang santai dan hangat. Waktu berlalu, hingga sekitar 30 menit kemudian, Kenji tiba-tiba tersenyum geli di depan layar, lalu menoleh ke arah Nia dengan ekspresi jahil. "Sayang, kamu tahu nggak kenapa laptop ini ngadat?" ucapnya sambil menahan tawa. Nia mengernyit penasaran. Kenji pun menunjuk layar laptop, memperlihatkan sesuatu yang bikin Dinda langsung menutup wajah dengan bantal. "Nih lihat, kamu muterin 3 film begituan sekaligus, pakai player yang beda-beda, ukuran filenya gede lagi. Ya jelas aja laptopnya kewalahan, multitasking berlebihan, jadinya ngambek say." Suasana kamar mendadak berubah. Nia dan Dinda saling pandang sebelum akhirnya meledak dalam tawa. Sementara itu, Kenji hanya bisa geleng-geleng kepala, masih tak percaya dengan temuan mengesankan di laptop Dinda. Dinda yang penasaran segera menghampiri Kenji dan melihat layar laptop yang sedang menampilkan adegan syur. Dinda jadi keasikan nonton dan duduk di pangkuan Kenji sambil melihat laptop. Sekian lama kemudian terlihat Kenji mulai menelusuti kawasan perbukitan Dinda yang ada di pangkuannya. Dinda sebentar melirik ke arah Nia, seakan mengatakan malu, namun Nia memberi isyarat dengan tangannya untuk melanjutkannya. Kenji berkata pada Nia, "Nia, maaf nih bikin kamu jadi obat nyamuk. Kalau kamu nggak nyaman, nggak apa-apa kamu duduk di luar kamar aja dulu." Nia menjawab, "Oh, nggak apa-apa terusin aja, aku di sini aja deh." Sepertinya Nia juga penasaran pada aktivitas kedua temannya tersebut. Kini Kenji mulai lebih berani dan mulai mendekatkan wajahnya ke arah Dinda. Dinda pun menyambutnya dengan segera. Sekejap terlihat sebuah adegan asik-asik beberapa meter di depan Nia. Dia bahkan asik memperhatikan aktivitas itu yang ternyata cukup mendongkrak geloranya. Dinda semakin larut dalam kehangatan yang diciptakan Kenji, kekasihnya. Sinyal positif yang diberikan Dinda membuat Kenji semakin percaya diri untuk melangkah lebih jauh. Dengan gerakan penuh godaan, bibir Kenji mulai bermain di sekitar telinga Dinda, membisikkan sensasi yang membuatnya meremang. Sementara itu, tangannya masih setia menjelajahi lekuk indah yang ada di hadapannya.
menggambar peta kenikmatan di setiap sentuhan. Tangan kanan Kenji pun tak mau ketinggalan, perlahan tangan itu mulai berpetualang ke sana kemari. Dan tak butuh waktu panjang, kini Dinda benar-benar tanpa penutup apapun. Dinda segera menuntun Kenji berdiri dan mereka kembali beraktivitas. Malam itu, mereka pun larut dalam kerja sama yang begitu intim, mencari puncak yang hanya bisa mereka raih bersama. Nia tak sanggup lagi. Dadanya terasa sesak, pikirannya kacau. Adegan di depan matanya semakin sulit untuk disaksikan. Dengan buru-buru, ia mencari alasan, mencoba menyelamatkan diri dari situasi yang membuat hatinya makin perih. "Din, aku pulang dulu, mamaku WA nih." Ucapnya tergesa-gesa, mencoba menutupi kegelisahan yang melanda. Dinda yang masih asik dengan dunianya, hanya menoleh sekilas, senyum tipis terukir di sudut bibirnya. "Oh, iya Nia, hati-hati ya, maaf tadi dicuekin. Oh ya, tolong kunci pintu dari luar terus lempar kuncinya ke sofa lewat jendela, ya?" Ujarnya santai, seakan tak menyadari gejolak yang tengah berkecamuk dalam diri sahabatnya itu. Tanpa banyak bicara, Nia menurut. Tangannya gemetar saat memutar kunci, menutup pintu seperti yang diminta. Setelah memastikan segalanya beres, ia segera melangkah menjauh. Hatinya berantakan. Ada rasa tak nyaman yang terus menggelayuti pikirannya. Begitu tiba di pinggir jalan, tanpa pikir panjang ia melambaikan tangan, menghentikan sebuah taksi yang melintas. "Ke rumah, sekarang?" ujarnya pelan namun tegas. Taksi melaju, membawa tubuhnya menjauh, tapi sayangnya pikirannya tetap tertinggal di sana, bersama rasa yang tak bisa ia kendalikan. Nia memang gadis yang pendiam, tapi apa yang baru saja disaksikannya barusan jelas bukan sekadar angin lalu. Hatinya bergetar hebat, darahnya mengalir lebih cepat. Ia masih gadis normal, punya keinginan, punya rasa. Dan kini, rasa itu membuncah, membakar sampai ke ubun-ubun. Namun, di tengah pikirannya yang berkecamuk, tiba-tiba, brak, benturan keras mengguncang taksi yang ditumpanginya. Nia terlonjak, jantungnya seperti hampir lompat keluar. Seorang pengendara motor tersungkur di aspal. Kendaraannya tergelincir setelah ditabrak oleh taksi. Beberapa detik sebelum kejadian, pengendara itu memang terlihat sibuk menatap layar HP sambil tetap melajukan motornya. Taksi segera menepi. Sopir panik, sementara warga sekitar mulai berkerumun, sebagian besar langsung membela pengendara motor. Memang sih, kalau dilihat sekilas, taksi yang menabrak dari belakang tetap dianggap salah. Perdebatan sengit pun pecah di antara mereka. Sopir taksi mendekati Nia, wajahnya penuh keresahan. "Mbak, maaf ya, sebaiknya cari angkutan lain aja, saya mesti urus ini dulu," katanya terburu-buru. "Sial," gerutu Nia dalam hati. Jalanan ramai, taksi yang lewat pun penuh penumpang. Angkot dan bus kota, jangan ditanya, semua penuh sesak. Lengkap sudah penderitaannya sore itu. Dengan langkah gontai, ia menyusuri trotoar, masih 5 kilometer lagi sebelum sampai di rumah. Tin! Tin! Klakson mobil dari belakang membuatnya tersentak. Mobil itu melambat, lalu kaca jendelanya turun. "Nia, ngapain jalan sendirian? Sini, bareng gue aja." Suara itu, hatinya berdesir, tapi sekaligus tertahan oleh gengsi yang kini menjulang tinggi. Itu Roy, pria yang selama ini mengisi pikirannya, tapi juga pria yang sekarang ingin ia jauhi. "Gak, makasih," jawab Nia ketus. Langkahnya tetap terayun cepat, berusaha tak peduli. "Nia, tunggu dong, kenapa sih kamu?" teriak Roy dari dalam mobil. Tapi Nia tetap tak menggubris. Ia hanya mempercepat langkahnya, ingin segera lepas dari situasi yang membuat dadanya terasa sesak. Namun, di tengah kegugupannya, ia kurang hati-hati. Bruk! Kakinya tersandung pada sebuah batu di tepi jalan, membuat tubuhnya oleng dan akhirnya terjatuh. "Aduh!" Nia meringis, pergelangan kaki kanannya terasa nyeri luar biasa. Roy langsung menepikan mobilnya, buru-buru keluar dan berlari mendekatinya. "Nia, kamu gak apa-apa? Tuh kan, aku bilang juga apa?" Suaranya terdengar sedikit panik, tapi juga penuh kepedulian. Nia menggigit bibir,
menahan sakit sekaligus rasa kesal pada dirinya sendiri. Aku antar pulang ya, tawar Roy, kini lebih lembut. Nia meliriknya, lalu menatap sekeliling. Jalanan ramai, tak ada cara lain. Dengan berat hati, ia mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara, Roy langsung membopongnya ke mobil, mendudukkannya di kursi depan. Mobil kembali melaju. Kita ke rumah sakit atau ke tukang urut nih? Tanya Roy sambil tetap fokus menyetir. Gak usah, pulang aja, jawab Nia singkat. Ia menyandarkan kepalanya, menatap keluar jendela. Malam mulai turun, tapi hatinya justru semakin tak menentu. Suasana di dalam mobil terasa sunyi. Hanya suara napas Nia yang terdengar sesekali, diselingi desah pelan setiap kali rasa nyeri di kakinya menyerang. Roy melirik sekilas ke arahnya. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya sejak tadi. Akhirnya, ia mengumpulkan keberanian untuk membuka pembicaraan. Nia, kenapa sih? Kok sekarang kayak ngejauh gitu? Lo udah gak mau temenan sama gue lagi? Nia tetap diam. Bukan karena tak mau menjawab, tapi lebih karena bingung harus berkata apa. Mau jujur kalau dia cemburu sama Sesha? Lucu aja. Lagian, dia kan bukan siapa-siapanya Roy. Pacar bukan, istri juga jelas bukan. Roy menoleh sebentar, lalu menghela napas. Nia, ngomong dong, ucapnya. Kali ini lebih menuntut. Nia menghela nafas, lalu menjawab pelan. Kamu kan udah punya pacar, gak perlu kan jalan sama aku lagi? Roy mengernyit. Maksudnya? Nia menggigit bibirnya, hatinya berdebar tak karuan, tapi akhirnya ia memberanikan diri untuk berkata, Aku ngerasa tersisih. Sebagai sahabatmu, ya, aku gak bisa bebas kayak dulu. Bercanda, ketawa, ngobrol, semuanya berubah. Kata sahabat, sengaja ia gunakan untuk memperhalus maksud sebenarnya, bahwa ia cemburu. Roy terkekeh kecil, seolah merasa ucapan Nia konyol. Nia, lo ngapain sih mikirin begituan? Temen tetaplah temen, gak ada yang bisa gantiin posisi lo, bahkan pacar gue sekalipun, apalagi istri nanti. Nia menoleh, menatapnya dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Teman? Teman tetaplah teman? Hatinya mencelos. Jadi, selama ini Roy memang tak pernah melihatnya lebih dari sekadar sahabat. Tak pernah. Ia tersenyum kecut, menatap keluar jendela, membiarkan angin malam yang masuk melalui celah kaca menghapus panas di matanya. Sesekali, tatapan Roy naik, menelusuri wajah Nia. Mata mereka bertemu sejenak. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat Nia menahan napas. Tapi detik berikutnya, Roy buru-buru membuang pandangannya ke arah lain. Kenapa? Apa yang sebenarnya ada di dalam pikirannya? Belum sempat Nia mencari jawaban, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Mama Nia muncul, membawa 2 cangkir teh hangat di atas nampan. Minum dulu, biar badan anget. Mama Nia tersenyum, lalu setelah memastikan keadaan Nia mulai membaik, ia pun kembali ke dalam rumah. Mungkin memberi ruang bagi mereka berdua. Roy kembali menatap kaki Nia. Gimana? Udah mendingan? Lumayan, tapi masih susah ditekuk. Roy menghela napas, lalu dengan santai berkata, Permisi ya. Tanpa peringatan, satu tangannya meluncur ke paha bagian dalam Nia, sementara tangan satunya lagi mulai memijat betisnya. Jalurnya otot dari sini harus rata mijitnya. Nia tersentak, tubuhnya seketika merinding. Iya, jawabnya terbata. Sentuhan di area sensitifnya itu sukses membuatnya panas dingin. Roy memang terlihat serius, tapi tetap saja. Celana panjangnya ganti aja, pakai celana pendek atau rok. Biar gampang mijitnya, aku bisa kok. Nia tak menjawab. Dengan jantung yang masih berdegup kencang, ia bangkit perlahan dan tertatih menuju kamarnya. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan kaos santai longgar dan rok selutut. Dingin AC masih terasa di kulitnya, tapi anehnya, tubuhnya justru terasa makin hangat. Roy pun segera melanjutkan kegiatan mengurut kaki Nia. Sementara Nia masih saja mengunci mulutnya. Diam-diam ia juga meresapi setiap gesekan tangan Roy di pahanya yang mulus itu.
Sensasinya berbeda dengan saat dia meraba sendiri. Awalnya, sentuhan Roy hanya berupa pijatan ringan, tapi lama-kelamaan, gerakannya berubah. Dari sekadar menekan, kini menjadi remasan halus, belayan lembut di sepanjang paha Nia. Nia tetap diam, tak sedikit pun menolak. Ia hanya memejamkan mata, tubuhnya bersandar santai di sofa, tapi ekspresinya tak bisa berbohong. Keningnya mengerut sesekali, napasnya tersengal pelan. Saat jemari Roy mulai menjalar lebih tinggi, menyusuri kulitnya dengan sentuhan yang lebih intim, tiba-tiba, desahan lirih itu meluncur dari bibir Nia. Begitu saja, matanya langsung terbuka. Astaga, barusan dia? Roy yang mendengar pun terhenyak. Tangannya refleks berhenti di udara, keduanya saling bertatapan dalam keheningan yang mendebarkan. Pipi Nia bersemu merah. Cepat-cepat ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang kini terasa panas. Udah deh Mas Roy, mijitnya cukup, udah enakan kok. Suaranya lirih, hampir bergetar. Dengan hati-hati, ia menarik diri, menjauh dari sentuhan Roy. Roy terdiam sesaat, matanya masih menatap Nia dengan ekspresi sulit ditebak. Ada sedikit kekecewaan di sana, meski tentu saja ia menutupinya dengan senyum tipis di ujung bibir. Mas Roy, makasih ya. Nia mau istirahat dulu. Suara Nia terdengar lirih, nyaris tenggelam dalam pikirannya sendiri. Iya, gak apa-apa. Aku pamit dulu ya. Salam buat mama kamu. Roy tersenyum tipis sebelum berbalik pergi. Begitu Roy menghilang di balik pintu, Nia masih terpaku di sofa. Tatapan mata pria itu barusan ada sesuatu di dalamnya. Lalu cara Roy tadi memperlakukannya, penuh perhatian, penuh penjiwaan. Apa itu hanya perasaan Nia saja? Atau ada makna lain di baliknya? Nia masih sibuk mencerna semuanya ketika tiba-tiba, "Hei, bengong aja non!" Tepukan lembut di bahunya membuatnya tersentak. Jantungnya nyaris copot. "Ih mama, kagetin aja sih!" Seru Nia, setengah kesal, setengah malu. Mamanya terkekeh kecil, lalu duduk di sebelahnya sambil membelai lembut kepalanya. "Ada apa sih? Kok diem aja? Roy udah pulang ya? Udah Gi, makan dulu, biar cepat sembuh." Nia menghela napas pelan, lalu bangkit dengan langkah sedikit tertatih. "Makan?" Jujur, dia nggak nafsu sama sekali. Tapi demi menghindari pertanyaan lebih lanjut dari mamanya, ia menurut. Selesai makan, ia langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Ceklek! Tak lama, terdengar sayup nada dari ponselnya. Lagu Dumes dari Denny Caknan mengalun di dalam kamar, suaranya sengaja diperkeras. Lagu itu, entah kenapa terasa pas banget. Seakan menjadi latar perasaannya saat ini. Impian tentang Roy. Nia menarik selimut, menatap kosong ke langit-langit. Hatinya gelisah, pikirannya tak menentu. Sebenarnya, Roy itu apa buatnya? Dan apa dia juga merasa hal yang sama? Nia merebahkan diri di atas ranjang, menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Pikirannya melayang entah kemana, tak beraturan, terseret oleh kenangan yang berputar tanpa henti di benaknya. Pelan, air mata mulai mengalir, menelusuri pipinya sebelum jatuh membasahi sisi telinganya. Oh Tuhan, apa yang harus kulakukan? Lirihnya disela isakan. Hatinya terasa rapuh, pikirannya kusut, dan yang paling menyakitkan, bayangan Roy muncul begitu jelas di benaknya. Sosok itu, senyum itu, semuanya membuat dadanya semakin sesak. Air matanya kian deras. Cinta pertama memang kejam, begitu menyiksa, begitu menyesakkan jiwa. Nia meraba pergelangan kakinya yang terkilir, sedikit meringis saat menyentuhnya. Namun, sentuhan itu justru membawa ingatannya kembali. Wajah Roy, jemarinya, sensasi saat tangannya menyentuh kulitnya. Kilasan kejadian tadi mulai bermunculan, tumpang tindih memenuhi pikirannya. Jatuhnya di jalanan, taksi yang menabrak seseorang, langkahnya keluar dari rumah Dinda, percakapan mereka, dan pergumulan panas antara Dinda dan Kenji di kamar itu. Nia menggigit bibirnya. Tubuhnya menegang,
bukan karena nyeri di kakinya, tapi karena sesuatu yang lain, sesuatu yang kini mulai menggelora kembali di dalam dirinya. Tangisnya yang tadi menenggelamkan perasaan itu, kini perlahan memudar. Ada sesuatu yang bangkit lagi, sesuatu yang membuat napasnya sedikit lebih berat, sesuatu yang tadi sempat ia lupakan, kini kembali menyala. Pikiran liar kembali menyerbu, menggoda setiap sudut pikirannya. Desakan dalam hatinya semakin kuat, menuntut untuk dilepaskan. Dan kini, bayangan Roy memenuhi imajinasinya. Begitu jelas, begitu nyata. Nia menarik napas dalam, jantungnya berdegup tak karuan. Perlahan, tangannya mulai menyentuh ujung kaos longgar yang membalut tubuhnya. Dengan gerakan halus, ia mengangkatnya ke atas, memperlihatkan lekuk pinggang rampingnya yang menggoda. Perlahan, gundukan indah itu mulai terlihat, masih terbungkus pelindung berwarna pink yang menggoda. Dengan gerakan lembut, lapisan terakhir itu pun tersingkap, memperlihatkan keelokan yang tersembunyi di baliknya. Sekarang, terpampang keindahan yang begitu menggoda. Kulit putih mulus yang memanjakan mata, begitu sempurna tanpa celah. Namun, gairah yang menggelayuti pikirannya tak berhenti di situ. Dengan gerakan perlahan tapi pasti, rok selutut yang tadi membalutnya meluncur turun, menyisakan sisa-sisa batas yang sebentar lagi akan luruh sepenuhnya. Hingga akhirnya, tanpa ragu, penghalang terakhir pun ia lepaskan. Sepenuhnya. Dan kini, wow, sempurna. Sebuah fenomena alam yang begitu menakjubkan terpampang di depan mata. Putih, mulus, halus, dan sungguh menggoda. Terbaring di atas ranjang, tanpa daya, seolah menantang siapapun yang berani mendekat. Mata Nia setengah terpejam, sorotnya sendu tapi penuh gejolak. Napasnya makin memburu, tubuhnya sedikit melengkung, tenggelam dalam pusaran sensasi yang kian menggebu. Bibirnya sedikit terbuka, hembusan napasnya terdengar semakin berat, tangannya tak berhenti bergerak, semakin erat, semakin cepat, hingga akhirnya, desahannya lirih, tubuhnya menegang sejenak, lalu lemas. Gelombang itu menghantamnya, menghempaskannya tepat di puncak, membiarkannya terkapar dalam kenikmatan yang mengalir di sekujur tubuhnya. Pagi datang dengan sinar mentari yang menyelinap melalui celah jendela, menyapu wajah Nia yang masih sembab, matanya berkedip, tubuhnya masih terasa lelah. Ia mengusap wajahnya, lalu dengan langkah lemah menuju jendela. Dibukanya jendela itu perlahan, udara pagi menyeruak masuk, menyapa kulitnya yang masih dingin. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan kesegaran udara pagi memenuhi paru-parunya, lalu menghembuskannya perlahan. Di luar sana, dunia terus berjalan. Manusia berlalu lalang, sibuk dengan urusannya masing-masing. Tak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi dalam hidupnya. Tak ada yang peduli, dan mungkin hanya dirinya sendiri yang tahu betapa hati kecilnya kini tak lagi sama. Nia terhenyak, jantungnya berdegup kencang. Tatapannya tertuju pada sosok security perumahan yang sedang berpatroli. Tapi, kenapa wajahnya kelihatan seperti Roy? Nia buru-buru mengalihkan pandangan. Kali ini ke tukang kebun di sebelah rumah. Astaga, itu juga wajah Roy. Nia mulai panik. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling, tukang loper koran, penjual sayur, tukang bakso, semuanya Roy. Bahkan kalau saja ia melihat wajah para sahabat cerita netizen Indonesia di sini, apalagi yang sudah like dan subscribe YouTube channel ini, mungkin mereka juga bakal mirip Roy. Gila, ini pasti cuma ilusi. Nia mengucek-ucek matanya. Ayolah, ini pasti cuma salah lihat. Namun, saat ia membuka mata kembali, wajah-wajah Roy itu justru menatapnya. Perlahan, mereka mulai melangkah maju. Semakin dekat dan semakin dekat, Nia menegang, tubuhnya seakan terkunci di tempat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Nia berteriak histeris, tubuhnya melompat kaget, dan kring, tit, tut, kring. Nada dering HP-nya berbunyi, membangunkannya dari mimpi aneh itu. Nia terengah-engah,
meraba dadanya yang masih berdebar kencang. Astaga, mimpi macam apa barusan? Nia terduduk lemas. Nafasnya masih tersengal, butuh beberapa detik untuk benar-benar sadar. Itu cuma mimpi. Tangannya buru-buru meraih HP di samping bantal. Baru saja ia hendak menenangkan diri, tiba-tiba, "Halo!" Suara Nia masih setengah sadar. Namun detik berikutnya, "Nia, tolongin gue Nia!" Suara di seberang terdengar panik. Nia langsung tersentak. "Astaga, siapa ini? What? Siapa ini?" "Gue Nia, Dinda, tolongin gue." Suara itu terdengar bergetar, nyaris menangis. "Dinda, kenapa? Ada apa, Din?" Gue, Halim, Nia." Suara Dinda pecah. Nia terperanjat. "Apa? Kok bisa sih? Kok bisa? Ya bisa dong. Udah, tunggu di situ. Gue meluncur ke rumah lo sekarang." Tanpa menunggu jawaban, Dinda langsung menutup teleponnya. Nia masih mematung, kepalanya penuh tanda tanya. Ada apa dengan Dinda dan Halim? Ia garuk-garuk kepala, lalu melirik ranjangnya. Sial. Sebelum Dinda datang, ia buru-buru bangkit, menuju kamar mandi, lalu sebelum keluar, cepat-cepat mengganti spray. Noda semalam, tak boleh sampai terlihat. Begitu tiba di rumah Nia, Dinda yang tadi panik langsung terdiam. Air matanya belum kering, tapi ekspresinya berubah. Ada sesuatu di matanya. Tanpa banyak bicara, mereka duduk berhadapan, mencari solusi. Namun, keduanya masih muda, minim pengalaman. Nia akhirnya mengambil keputusan. Ia menceritakan semuanya pada mamanya. Tak butuh waktu lama, Mama Nia turun tangan. Dengan kelembutannya, ia mempertemukan Dinda dan Kenji. Dan seperti mediator ulung, Mama Nia menyampaikan semuanya kepada orang tua mereka masing-masing. Setelah semua selesai, Nia sadar. Hidup ini penuh kejutan. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari apa yang terjadi pada sahabatnya, Dinda. Sejak saat itu, Nia berjanji pada dirinya sendiri, lebih fokus pada masa depan, lebih berhati-hati dalam melangkah, dan tentu saja lebih bijak dalam urusan hati. Akhir dari kisah ini, tapi bukan akhir dari perjalanan Nia. Terima kasih udah setia nemenin sampai akhir cerita. Semoga hari-hari kalian selalu penuh warna, penuh cinta, dan siapa tahu ada kejutan manis yang menunggu di depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Stay safe, stay happy, and keep dreaming. Cerita Netizen Indonesia, tempat di mana cerita jadi lebih hidup.